bukan ngomongin penyesalan ya, karena itu kan memang proses. Bagi saya itu proses yang membentuk saya sekarang itu kan dari perjalanan yang kemarin. Cuman yang sekarang saya upayakan itu justru men-setting generasi saya berikutnya. Bekerja dan mencari uang itu hal yang berbeda, Pak. Oke. Bagi saya ya. Mencari uang tuh nggak harus bekerja kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Trik Talk, podcastnya Trik. Salam kenal, saya Randy Agung yang hari ini menjadi host pada agenda podcast Trik kali ini gitu ya. Karena masih suasana Lebaran, izinkan saya mengaturkan Selamat Idul Fitri, Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa sekali. Kita kenalan dulu nih sama narasumber kali ini. Selamat siang Pak Hendy Saputra. Selamat siang Mas Randy. Saya panggil Mas aja lah ya. Ya, beliau ini kan kawan saya kalau dari umur saya yang saat ini sudah kepala 4 gitu. Beliau ini bersama dengan menjadi circle ya, kita menjadi circle itu mungkin lebih dari 10 tahun ya Pak Hendy ya? Ya lebih Pak. Lebih. Dari kepala 1 Pak. Dari kepala 1. Dari pertama kuliah tuh. Padahal asal usul atau kelahirannya berbeda. Kebetulan saya itu lahir di Jogja. Kalau Pak Hendy dari mana Pak? Lahir di Metro. Oke, nah ini Lampung. Sudah ada spoiler sedikit nih, lahir di Metro Lampung. Barangkali kita kenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Topiknya apa nih Pak? Topiknya kalau di BCin tadi katanya suruh cerita tentang siklus hidup ya. Ya, temanya siklus hidup. Tema kali ini tuh siklus hidup manusia. Jadi memang podcastnya Trik ini tidak selalu menyajikan suatu hal yang kaitannya dengan teknis atau promosi kegiatan Trik. Atau bisnisnya Trik seperti apa saja. Kali ini tidak ada hubungannya. Tetapi semoga ini bisa menginspirasi kita bersama, kita bisa sama-sama memetik manfaat dan sebagainya, karena kami yakin bahwasanya ketika kami bisa menebar manfaat, ketika kita bisa memberikan harapan-harapan baru, pengalaman-pengalaman baru, tentunya akan kembali ke kami, ke Trik sendiri, memperlancar rezeki kami. Bukan begitu Pak Hendy? Siap, insya Allah Pak. Nah, itu salah satu prinsip yang kemudian dipegang di Trik gitu ya. Nah sekarang nih Pak Hendy, kita bisa mulai, Pak Hendy bisa mulai mungkin cerita. Ini saat ini umur berapa nih Pak Hendy? Sekarang kepala 4 Pak. Kepala 4 kecil. Oke. Oke, sama berarti ya. Saya kebetulan kalau di kampus dulu, itu saya sama Pak Hendy satu angkatan. Tetapi kan sebelum itu masih ada perjalanan jauh tuh, mulai dari lahir sampai dengan saat ini gitu ya. Barangkali sedikit di spoiler ke teman-teman nih. Iya, Mas Randy, teman-teman, secara ringkas ya, lahir dulu di Metro 41 tahun yang lalu Pak. 41 tahun yang lalu. Sebentar lagi 42. Amin. Kayak nggak salah ulang tahun kita mirip-mirip nih, bulannya sama kan? Mirip-mirip. Oke, nanti kita doa bersama bareng. Ya, siap. Nah, terus tumbuh di sana. Kebetulan karena orang tua dulu Simbah itu transmigran ya. Aslinya sih Jogja sebenarnya. Bukan transmigran, banyak orang transmigran dari Jogja di sana. Bapak saya juga akhirnya bertugas di sana. Jadi pegawai negeri, ibu juga sama. Terus akhirnya saya dilahirkan. Terus anak ketiga. Terus setelah lahir ya standar lah, TK, terus SD, SMP itu masih di Lampung. SMA udah merantau Pak. Udah pindah? Hidup sendiri. Ke Jogja. Oh iya, ke Jogja. Kos ya. Jadi dulu memang trennya anak-anak Lampung tuh harus merantau juga gitu. Biar belajar banyak katanya gitu. Terus SMA di Jogja,
Terus akhirnya kuliah ketemu Pak Randy nih. Kuliah. Temen nongkrong di gedung kuliah umum dulu ya. Belajar ilmu-ilmu sains dasar di situ. Nongkrong, berarti kuliah atau nongkrong? Ya di Sambi Pak. Di Sambi. Tapi yang saya ingat cuma nongkrong ya, kuliahnya nggak ingat. Terus akhirnya lulus kuliah, terus kita mencar ya Mas ya. Mencar kerja di ya sesuai dengan nasibnya masing-masing lah. Terus ketemu lagi reunian-reunian di Jakarta, waktu itu sama-sama di Jakarta. Terus akhirnya muncul ide untuk pulang ke Jogja kan. Pulang ke Jogja, ya jadilah sekarang alhamdulillah kita bisa terrealisasi pulang ke Jogja dan berkaryanya itu dari Jogja. Berkaryanya dari Jogja. Home base-nya Jogja lah ya. Oke. Jadi tadi cerita bahwa kuliah kita bareng, habis itu dengan segala keinginan dan obsesinya masing-masing pada waktu saat itu, saat muda. Terus kemudian ada salah satu sinyal positif yang klik bareng, terus kemudian itu yang menjodohkan kita untuk kemudian kembali ke Jogja ya, Pak Randy ya. Terus kemudian tadi yang belum kayaknya activity saat ini nih. Oh, kegiatannya sekarang yang lagi fokus, lagi belajar lagi Pak. Jadi ngambil kuliah lagi. Kuliah lagi ya? Kuliah lagi, ya cari ilmu lah ya. Jalankan tugas dari yang kuasa kan suruh cari ilmu di dunia. Terus trik juga masih dimonitor sebagai komisaris. Terus menjalankan juga di komisaris di perusahaan lain juga ada, manufaktur kayu dan multimedia ya, ada konsultan multimedia dan konsultan lingkungan hidup ya. Terus kadang-kadang masih suka bantuin beberapa organisasi yang memang membutuhkan expertise saya. Oke. Saya. Jadi itu aja sih. Masih sibuk lah ya? Iya masih bergerak lah ya. Masih bergerak. Ya karena sibuk relatif kalau bergeraknya ya. Jadi cukup banyak lah aktivitasnya. Tapi di kepala 4 ini Mas Hendy masih memplanningkan dan juga mengimplementasikan bahwa harus terus belajar. Iya. Tadi terbukti dengan saat ini sedang ngambil kuliah lagi, gitu ya. Ini luar biasa, gitu ya. Kalau kemudian kita coba sinkronkan dengan topik atau tema siklus hidup manusia kali ini, itu barangkali saya menyampaikan sedikit pandangan, ya, saya menyampaikan sedikit pandangan terkait siklus hidup kebanyakan manusia, khususnya yang saya jumpai. Yang saya pelajari, yang saya browsing dan sebagainya, di tahap pertama atau siklus pertama itu adalah di mana saat kita dilahirkan di dunia ini, sampai dengan saya menyebutkan fase konsumtif. Jadi kita masih ngikut ya, masih ngikut entah itu orang tua kalau masih ada, atau sanak saudara ketika ternyata nggak ada orang tua, atau apapun itulah. Itu rata-rata sampai umur kurang lebih ya SMA gitu ya, SMA atau kuliah lah ya, sampai kuliah barangkali sekitar 20 tahun. Umur 1 sampai 20. Kemudian masuk ke fase berikutnya, yaitu adalah fase kedua di mana sudah mulai belajar dan juga produktif. Ya, itu di saat kita sudah mulai lulus kuliah biasanya atau lulus SMA terus kemudian terpaksa atau berkeinginan untuk bekerja. Itu kan fase produktif tuh. Mulai belajar, mulai kenal pekerjaan seperti apa dan sebagainya. Itu barangkali sampai dengan saya menganggapnya itu sampai dengan umur kurang lebih sekitar 40-an lah. Jadi 20 sampai 40 rentangnya begitu. Nah, setelah umur itu masuklah kita ke fase ketiga kalau yang saya pahami seperti itu, di mana kita sudah mulai menetapkan diri, ya. Kalau kita nanti tuanya ingin seperti apa, gitu ya. Terus kalau karirnya yang akan kita tetapkan itu seperti apa. Kalau bisnis yang akan kita perdalam itu seperti apa. Itu di fase ketiga itu produktif, tapi mungkin di puncak karir, ya puncak karir atau puncak usaha lah ibaratnya. Nah, kalau dari rentang waktu berarti 40 sampai 60. Terus setelah itu kan fase decline-nya atau pensiunnya lah kalau mulai istirahat ya. Bukan berarti tidak beraktivitas, tapi bisa jadi ketika kita masih bugar, masih sehat, itu fase tersebut adalah di mana kita
dalam tanda kutip kan bisa jadi itu menggerus apa yang kita sudah hasilkan selama fase kedua dan fase ketiga tadi. Ya. Ya, jadi kalau udah pensiun berarti kan konsumtif kembali. Bahkan kemudian karena sudah punya banyak pengalaman, kita punya keinginan untuk saling berbagi ilmunya. Menjadi barangkali kalau di perusahaan-perusahaan menjadi komisaris atau menjadi advisor gitu kan. Nah, ini yang kemudian kita coba kupas nih, Pak. Fase atau siklus hidup manusia itu dari sini gitu ya. Nah, kalau apa yang terjadi di Pak Hendy gitu dengan umur yang saat ini 41 ya, tadi sampaikan. Berarti kan sudah masuk ke fase ketiga nih. Iya. Nah, apa kira-kira yang ada di pikiran? Saya manggilnya Bro Hendy aja ya. Karena ini kawan dekat gitu ya. Jadi bahkan mulai sebelum masuk ke fase ketiga, kita kan udah sering bicara tentang akan seperti apa fase kita ini, akan seperti apa kehidupan kita ini, kan gitu ya. Udah bahkan saking dekatnya udah mungkin dari hati ke hati lah sering kali cerita. Nah, di fase ketiga ini apa yang terjadi dan apa yang akan dipikiran Pak Bro Hendy ini? Kalau dalam konteks belajar ya, kalau dalam konteks belajar, saya saat ini justru malah semangat belajarnya itu melebihi waktu fase 2. Semangat. Bahkan fase 1. Oh, fase 1 juga lebih. Kan fase 1 kan ya, SMA, SMP. Ya, fase 1, fase 2 sampai kuliah ya. Fase 1 sampai kuliah tadi kan. Itu terus fase 2 kerja, terus saya juga sempat kuliah S2 waktu itu. Itu semangatnya itu nggak tahu kenapa lebih greget sekarang. Tapi justru maksudnya belajarnya itu bukan belajar membatasi diri dengan satu keilmuan tertentu. Tapi ngamati keilmuan segala macam ya, termasuk fenomena-fenomena yang dihadapi dalam kehidupan itu jadi pembelajaran dan bisa apa ya yang dirasain itu kayak bisa nangkep ada pesan-pesan yang bagus lah yang bisa dimaknai dalam menjalani kehidupan di fase ketiga ini tadi. Itu dalam konteks belajar. Terus kalau dalam konteks bekerja, saya pikir benar seperti Mas Randy tadi bilang, udah punya goals lah ya, udah bisa setting goals. Aku besok di fase keempat nanti aku pengen seperti apa. Kalau mungkin bisa malah di akhir fase ketiga ini bisa lebih bermanfaat mungkin ya mikirnya. Lebih bermanfaat apa sih yang kita punya itu, apa sih yang bisa dimanfaatkan, kita bisa utilisasi untuk menebar manfaat yang lebih luas di situ. Dan di fase 4 settingnya pengennya setidaknya menjadi kalau istilahnya apa ya, senior atau manula atau apa ya. Itu sebisa mungkin pengen yang mandiri lah ya. Mandiri bisa tidak merepotkan siapapun itu dalam konteks apapun ya. Meskipun itu mungkin sulit ya, karena mungkin di usia tersebut masih butuh teman untuk ngobrol, untuk bersosialisasi. Mungkin kondisi fisik juga tidak sesegar sekarang gitu. Itu pun udah kerasa sebenarnya di fase ketiga ini kan. Dulu kita fase 2, fase 1 kan kita sehari minum es teh 7-8 gelas pun seger-seger aja. Masih berani ya? Masih berani. Bukan segernya itu loh, Pak. Sekarang segernya itu udah teh panas tawar, Pak. Jadi anak saya tuh sampai niteni kalau pesen kemana-mana, niteni itu udah apal betul. Ayahnya tuh nggak usah ditanyain minum apa, mesti ditulisnya teh panas gitu tawar ya? Gitu. Udah nggak minum gula, udah. Itu indikator di fase ketiga. Nah, artinya kan declining tuh dari sisi kesehatan. Jadi harapannya nanti kembali ke fase keempat, harapannya udah tidak begitu banyak merepotkan orang dan bisa lebih memberikan manfaat. Itu sih Pak, kalau bayangan ke depannya. Saya coba menangkapnya ada 3 poin tadi ya. Yang pertama adalah bahwa belajar itu bukan hanya sekedar belajar, tetapi mengamati dan juga mengambil hikmah dari sesuatu hal yang dipelajari. Itu kalau di fase kedua. Fase ketiga ini. Yang kedua adalah bahwa sudah punya goal sendiri, sudah punya setting sendiri. Kalau dulu saya penting melaku gitu. Tapi kalau di sekarang mungkin barangkali sudah planning, setting goals dan sebagainya sudah mulai terarah gitu ya. Terus yang ketiga tadi adalah sudah bisa membayangkan dan juga mengukur nanti di fase keempatnya itu akan seperti apa. Kalau tadi kan berarti fase senior, fase lansia, fase manula lah gitu. Tetap bisa mandiri, tidak merepotkan orang lain. Seminimal mungkin gitu ya. Nah itu tapi ini yang bagus gitu. Artinya
ketika kalau fase keempat kita ingin mandiri, kita sudah tahu apa yang kita lakukan itu akan berdampak pada fase tersebut, termasuk kesehatan pasti, gitu kan. Terima kasih. Ini ilmu yang bisa kita petik, ilmu yang bisa kita mulai terapkan juga nih Pak Hendy. Bro Hendy. Tapi kalau kita lihat koridor waktu nih, kalau tadi kan di fase ketiga, apa yang dipikirkan seperti itu. Nah, sayangnya kalau kita dalam fase kehidupan itu nggak bisa mundur. Backdate itu kan nggak bisa, gitu ya. Kita sama-sama sudah melewati fase pertama, tadi yang konsumtif, dan fase kedua. Nggak bisa lagi nih. Paling yang bisa kita lihat adalah ini adalah fase yang terjadi anak-anak kita atau cucu-cucu kita, barangkali gitu ya. Andai kata Bro Hendy bisa kembali ke fase pertama dan fase kedua gitu. Apa sih yang ingin dirubah sebenarnya? Saya dulu kok yo ngene, mestinya aku ngene supaya di fase ini kita ngene gitu. Nah, itu barangkali bisa sampaikan. Ya, kalau konteks waktu yang telah berlalu itu memang udah nggak mungkin kita balik, kecuali imajinasi kita waktu baca Doraemon itu bisa terrealisir ya, bisa masuk mesin waktu, masuk ke laci dibuka, bisa ngingetin yang dulu kamu jalan kayak gini gitu kan. Minggu pagi jam 8 Pak. Dulu Minggu pagi. Nah, terus mungkin ya bukan ngomongin penyesalan ya, karena itu kan memang proses. Bagi saya itu proses yang membentuk saya sekarang itu kan dari perjalanan yang kemarin. Cuman yang sekarang saya upayakan itu justru men-setting generasi saya berikutnya. Itu sebisa mungkin anak-anak, minimal anak ya. Itu yang prioritas pertama. Dia harus mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dari saya dalam menghadapi fase itu, Pak. Ya. Itu udah mulai saya tanamkan, Pak. Bahwa kamu tuh sekarang fasenya lagi fase belajar, sungguh-sungguhlah dalam belajar gitu kan. Belajar apapun jangan dibatasi, silakan. Senang apapun selama masih bapaknya, ibunya masih bisa mendukung, ya kita dukung semaksimal. Prioritasnya situ. Terus yang kedua sebenarnya saya itu punya bayangan ini nih, demografi karyawan di Trik ya. Nah, ini konteksnya ada hubungannya kalau dengan di bangsa itu kan ada generasi setelah kita nih yang usianya masih fase 2. Saya tuh sebenarnya pengen mengajak teman-teman ini juga untuk bisa menyadari setidaknya tidak melakukan apa yang dulu saya tuh ini harusnya saya tidak melakukan ini Pak gitu. Atau saya harusnya dulu melakukan ini saat itu gitu. Hal-hal yang kurang baik yang kita lakukan ini harusnya nggak perlu terjadi. Nggak perlu terjadi gitu. Terus atau hal-hal yang seharusnya kita lakukan, tapi karena kita sekarang udah kelewat waktunya, kita nggak bisa melakukan itu. Itu pengen coba saya tanamkan juga ke teman-teman. Saya yakin Mas Randy juga punya semuanya. Karena itu tadi, termasuk sekarang tuh saya senang ngobrol sama yang sudah senior, yang sudah 60 tahun, 70 tahun, denger ceritanya gitu. Aku tuh kalau dikasih umur panjang, besok tuh ya akan menjalani seperti itu, dan beliau itu kan sudah melewati fase saya, jadi fase nasihat dari beliau di usia fase sekarang tuh saya tangkap sebanyak-banyaknya memang. Beliau yang barangkali di fase keempat ya? Iya, udah keempat. Yang udah guru besar, saya senang didongeng apapun ceritanya gitu. Dan beliau kan mesti melihat saya sekarang seperti dia melihat beliau masa lalu. Ini sama logikanya ketika saya sekarang melihat adik-adik yang di fase 2 yang karyawan Trik masih muda-muda ini, atau ke anak saya waktu yang fase 1 masih belajar gitu. Itu ada hal-hal yang pengen coba ditanamkan. Kalau boleh sharing ya, mungkin relate dengan pertanyaannya Mas Randy tadi. Yang pertama adalah membangun kebiasaan baik. Membangun kebiasaan baik. Ya. Kebiasaan baik kan secara normatif kan hal simpel ya, kayak bangun pagi. Terus kalau Islam ya ibadah 5 waktunya dijalankan dengan sungguh-sungguh gitu kan. Memaknai setiap ibadahnya. Terus belajarnya pun fokus. Apalagi sekarang tantangannya kan beda sama kita, Pak. Tantangan kita tuh dulu cuma nongkrong dan main gitar sama teman-teman gitu. Sekarang instruksinya cuma itu. Sekarang ya tahu sendiri lah sosial media dan segala macam racun algoritmanya yang buat kita selalu terpaku di handphone itu luar biasa.
mengganggu ya. Mengganggu. Kalau nggak pinter-pinter disiplin ganggu bagi waktu akan habis begitu saja dan tahu-tahu nanti fase 3 Pak. Betul. Itu. Terus yang pesan berikutnya mungkin itu nanti konteks belajar. Konteks belajar itu fase 1, fase 2 dia tetap harus menjalankan itu ya. Harus belajar sungguh-sungguh, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, nilai-nilai kebaikan juga tetap dilakukan dan hindari menyia-nyiakan waktu, terutama godaannya yang makin besar. Nah, kalau adik-adik yang sudah mulai produktif nih, mulai pegang duit, itu kan konteksnya beda sama fase 1. Fase 1 kan konteksnya masih minta. Masih minta itu ada remnya, Pak. Oke. Orang tua nggak ngasih ya kita nggak bakal bisa beli kan. Ya. Cuman ketika udah dapat menghasilkan sendiri, punya gaji sendiri, godaan untuk memanfaatkan uang dengan konteks konsumtif ya. Pengen segala sesuatunya ini luar Karena biasa. kewenangan dan juga kemampuannya ada. Udah punya kan udah nyekel duit gitu. Ya meskipun beda-beda nyekel. Tapi masih punya wishlist dan sekarang kan gempurannya luar biasa ya. Gempurannya luar biasa. Orang nggak punya uang aja sekarang dikasih pay letter loh Pak. Luar biasa itu. Dipaksa berutang. Biasa berutang. Di mana dia tanpa sadar hutang itu ternyata menggerogoti ekonominya. Beli barang harusnya harganya 1 juta bisa jadi 1.500.000 lewat pay letter kan gitu kan. Tapi dia nggak sadar itu cuman membayar dan itu paling kesenangan material itu saya mengamini. Saya pernah nonton pembicaraan orang tuh, alah kesenangan material itu nggak jauh dari 3-4 minggu setelah kamu beli udah bosen lah. Cobalah refleksikan kita Pak, punya handphone baru waktu zaman muda kan seneng banget ya Pak. Seneng gitu yang paling canggih. Sebulan itu handphone udah gembledak kok Pak. Fase 2 nih Pak, punya mobil pertama kali coba dipilih. Tiap hari dilus-lus gitu ya. Dicuci. Udah dapat sebulan 2 bulan pulang rumah hujanan dibiarin mobilnya nggak ada. Nah, konteksnya adalah itu. Material itu ada titik batasnya. Jadi, kalau bisa justru memprepare dalam konteks mengelola keuangan ya, memprepare hal-hal yang nanti justru bisa memperingan upaya kita untuk mencari uang di masa datang. Di fase 3 dan fase 4-nya. Banyak toolsnya kan, investasi kayak reksadana, terus saham dan lain-lain. Ya pilihlah sesuai profilnya Mas. Investasi. Nabung emas gitu. Emas sekarang coba luar biasa jadi. Berapa sekarang, Pak? 1,2. Iya, 1,2, 1/4 lah ya. Padahal dulu nabung ya itu masih 400. Saya mulai nabung itu masih 400.000. Fase berapa itu, Pak? Fase 3 akhir kayaknya. Fase 2 akhir, sorry. Fase 2 akhir udah mulai nabung masih 400, 500. Sekarang udah 1,4. Kalau itu Bisa terjadi di fase 1 tuh. Udah, lebih keren lagi. Lebih keren lagi ya. Dan itu, ya ini bocoran dikit ya, spoiler dikit. Anak saya tak ajarkan itu. Jadi dapat angpau dari orang, dari simbah-simbah dan siapapun ya, itu ngumpul gitu ya, beliin emas lah, rakitan 1 gram, 1,5 gram, atau mungkin yang harga-harga 100.000, 200.000 kan ada tuh kepingan yang koin-koin kecil ya. Tak kasih tahu, memang tak informasikan. Tapi mungkin dulu saya nggak melakukan itu karena nggak ada informasi itu, Pak. Saya nggak ada yang bimbing ya. Dan aksesnya mungkin terbatas saat itu. Mau beli emas juga susah kan. Ya kayak gitu sih Pak. Jadi poinnya mungkin itu. Beberapa poin manfaatkan waktu dan kalau untuk yang kedua, fase kedua tadi hati-hati pakai duit. Hati-hati pakai duit. Kenapa? Jadi tadi mempersiapkan untuk fase ketiga keempat supaya lebih effortless. Karena gini Pak, ada kata-kata mutiara yang bagus nih. Saya senang ini kata-kata. Bekerja dan mencari uang itu hal yang berbeda, Pak. Oke. Bagi saya ya, mencari uang tuh nggak harus bekerja kok. Bener kan? Dengan tools investasi itu Ya, kan? dengan investasi ada capital gain itu dapat uang tuh. Nah, kalau kita terus bekerja, ketika kita berhenti kerja, itu uangnya nggak datang kan? Tapi ketika kita mempunyai sesuatu yang tanpa harus bekerja itu bisa mengenerate uang sendiri, itu yang. Tapi memang nggak mudah, Pak. Tak akui nggak mudah, apalagi dengan struktur sosial di Indonesia yang atau mungkin enggak lah ya di lingkup saya selama ini, sing apa segala sesuatunya itu harus linear. Linearnya itu kayak gini. Kerja, nikah, terus nikah pun pertama masih ditanyain punya rumah belum, terus harus punya mobil. Pakemnya tuh gitu aja. Nah, mobil terus sekolah. Padahal sekarang tanpa melalui itu pun bisa-bisa aja. Rumah misalnya nggak harus riba dengan ngontrak dulu, nggak perlu ngutang kan. Ngontrak dulu, terus di saving sebagian, terus motor atau kendaraan mobil lah. Punya motor dulu, kalau pengen punya mobil ya pakai taksi online yang atau sewa. Nah, semasa sekali kan nggak nyangka ya.
Karena beli mobil, mempunyai mobil itu nggak hanya bisa belinya. Misalnya ngerawat, bisa ngurusin perpanjangan STNK. Itu dikalkulasi banyak. Itulah kira-kira. Jadi pesan buat adik-adik saya nih ya, yang di usia fase 2 tuh, sebisa mungkin pinter-pinter memilah antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan itu harus bisa dipilah-pilah. Bukan berarti tidak boleh punya keinginan ya. Punya keinginan boleh, tapi pilah-pilah lagi dan coba visionnya pandangannya itu dilihat lebih jauh lagi. Misalnya saya mau jadi apa, setting goal, apa yang harus saya lakukan gitu. Karena ibarat simpelnya gini, kita udah biasa ya pakai maps yang ada di handphone untuk menuju ke tempat suatu. Misalnya saya mau ke Surabaya itu buka maps. Di maps itu udah tahu jalan ke Surabaya itu harus lewat ini udah dikasih petanya. Nah, itu ibarat kehidupan itu sebenarnya meaningful loh, Pak. Hikmahnya. Kita punya setting goal-nya mau seperti apa, ya udah lewat jalan itu. Ada orang lain mau ngajakin lewat melipir, lewat kanan, lewat kiri yang lebih jauh dan buang-buang energi lain, ya udah nggak usah diurusin. Fokus aja ke tujuanmu di situ. Padahal alternatifnya banyak sekali. Banyak. Bisa lewat Pantura atau selatan, lewat tol. Betul. Lewat tol saja masih banyak alternatifnya. Betul. Apakah berhenti di tiap rest area? Gitu? Atau jajan terus gitu, atau langsung aja, atau berhenti hanya sekedar sholat misalnya, kan macam-macam ya. Sama sebenarnya. Konteksnya ketika menjalani fase siklus kehidupan ya seperti itu. Kalau kamu udah punya tujuan, udah punya goal, fokus ke situ. Itu sih Pak. Secara umum. Nggak luar biasa Pak ini. Ini saya yakin orang-orang yang seumuran kita udah bisa nangkap kayak gini. Tapi mungkin bisa jadi termasuk teman-teman yang berada pada fase kedua itu belum berpikiran seperti ini. Seperti kita ketika melihat beliau-beliau yang ada di fase 4. Seperti Mas Reddy dulu ya, usia fase 2. Nggak mikir kayak gini. Iya. Sama saya juga. Ya. Ini yang menarik. Dan sayangnya dulu nggak ada referensi yang bisa ngasih tahu gitu. Jadi ya kita jalaninya dengan kita jalani aja. Berarti diyakini bahwa dulu di fase kedua sebenarnya ada cukup banyak hal yang sia-sia juga ya? Harusnya bisa lebih dioptimalkan. Ya. Tapi karena belum ada, yaitu aksesibilitas terbatas, guru atau keilmuan kehidupan juga terbatas, sehingga terjadilah itu gitu ya. Dan apa ya, goal masing-masing orang kan beda ya. Mendefinisikan sukses, mendefinisikan kebahagiaan orang-orang itu kan beda-beda. Ya itu silakan aja. Tapi saya rasa patternnya, polanya, mau tujuannya apa saja, definisi sukses kayak apa, jalannya nggak jauh-jauh kayak gitu, patternnya. Ketika kamu punya satu tujuan, ya itu kerjakanlah dengan sungguh-sungguh di situ. Yang hal-hal yang tidak berkaitan dengan itu, ya tinggalkan. Ini banyak sekali pesan yang kemudian bisa kita tangkap, khususnya buat teman-teman yang atau adik-adik yang berada di fase kedua tadi. Nah, tapi baru segelintir itu yang tadi disampaikan di fase pertama, karena ya belajar ya serius gitu ya, tadi disampaikan. Nah, kalau Pak Edi di fase ketiga ini, itu andai kata balik gitu, tapi di fase pertama, dan ini apa yang kemudian ditanamkan kepada putra-putrinya, khususnya dalam hal pendidikan, bagaimana nih? Yang pertama ya, prinsip pertama, mendidik generasi anak saya itu ya, itu harus punya visi. Mau kayak apa anak ini ke depan gitu. Terus mau diarahkan ke arah mana. Ya fungsi kita mengarahkan. Kembali lagi nanti yang memutuskan anak itu. Tidak harus dikekang, harus jadi disiplin. Nah, yang kedua adalah saya harus sinkron dengan partner saya dalam mendidik. Istri. Iya, pasangan sebelah saya. Ini harus sinkron nih, biar punya pemahaman yang sama, punya visi yang sama. Nah, selanjutnya yang saya kenalkan saat ini adalah saya membiarkan mereka untuk mencoba apapun itu. Pengen apa, ayo. Bosen ya nggak apa-apa. Kan kadang-kadang ada saya menghindari menghakimi, gue gampang bosen ayo, jangan. Karena itu, kan? bahkan itu salah satu cara mencari passion sebenarnya. Ya, karena itu cara dia untuk mengeksplor ya dirinya sendiri. Jadi apa-apa bisa difasilitasi. Kalau enggak ya pikir caranya gimana bisa sosialisasi, mungkin level kualitasnya yang agak berbeda. Karena saya yakin anak-anak itu bagi mereka itu ibaratnya gini Pak, ketika dia udah punya rasa curiosity, rasa penasaran terhadap satu hal, ya
itu nggak usah kita suruh apa-apa, dia ngulik sendiri loh Pak. Ya. Antusias sendiri. Nah, tambah lagi nanti kalau difasilitasi, ditambah dia ditambahi ilmu di situ, itu jadi bahan bakar istilahnya. Jadi kayunya itu sudah ada, terus apa? Begitu itu dikali kayak ditambah bensin makin gede. Cuma kalau kayunya itu belum ada, rasa penasaran itu belum ada, akan sulit memaksakan sesuatu. Contoh lagi, saya sekarang menanamkan justru yang sekarang sedang saya coba giat sampaikan ke anak saya yang pertama, terutama yang sudah menjelang remaja ini ya. Sudah remaja malah mau menuju ke dewasa. Dunia itu tidak hanya dunia formal. Tidak hanya dunia formal. Karena saya yakin Mas Randy itu waktu kecil cita-citanya mesti dari TK nggak jauh-jauh dari pilot, kerjaan formal Pak. Apa Pak? Presiden, pilot, dokter, polisi, tentara ya. Iya. Padahal dunia ini butuh orang-orang yang tidak formal juga Pak. Betul. Nah, contoh nih sesimpel bahwa dia menjadi seorang musisi gitu. Bisa total jadi musisi dan dia menerbitkan karya gitu. Buat yang bisa menemukan karya dengan sungguh-sungguh dan berhasil meledak, sebutlah kata kita sebut merek dewa lah ya. Dan selegend ini gitu kan, Ahmad Dhani. Itu yang tadi saya sampaikan, tidak harus bekerja untuk mendapatkan uang, itu jalan Pak. Dapat dari Spotify-nya, dari YouTube channelnya, itu jalan sendiri. Nggak usah bekerja itu. Nah, pola-pola kayak gitu yang coba tak tanamkan ke anak-anak, bahwa ini loh ada sisi cara hidup lain yang mungkin kamu cocok di situ. Dan bisa jadi dengan tadi yang cita-cita formal ini jalannya bisa berbeda kan? Bisa berbeda. Nah, tapi memang harus orang tua pun harus nggak berhenti belajar. Wong handbook menjadi orang tua itu jarang Pak. Iya, nggak ada mungkin. Ya harus membaca kan, kayak Quran kan ada harus jadi orang tua kayak apa, terus buku-buku parenting ada. Cuman banyaknya kan kita learning by doing ya, meskipun ada referensi itu. Nah, membuka wawasan seluas-luasnya kepada anak-anak yang di fase 1 itu, sekaligus mendampingi dia, memberikan saran, menjawab semua curiosity-nya semampu kita, dan kita juga tidak lupa, kita pun belajar di situ. Kita belajar apa yang kadang-kadang lebih pintar dia daripada saya, cuma saya harus catch up dengan ikut belajar juga. Oke, dan itu yang kalau di zaman sekarang itu tantangannya semakin besar. Sebagai orang tua nih, informasi itu minim ya salah, banjir kayak banjir ya salah. Ketika nggak ada filteringnya ya. Berarti tugas kita juga buat koridor-koridor itu. Oke, kita ke next point nih. Nah, kalau tadi udah geser ke fase kedua, fase pertama seperti apa? Kalau kembali sekarang posisi kita di existing nih di fase ketiga. Apa yang kemudian menjadi saat ini menjadi pedoman atau prinsip hidup Pak Hendy ini? Termasuk kan nanti akan melewati ke insya Allah ke fase keempat ya. Apa Pak? Prinsip hidupnya saya merasa yang pertama saya bersyukur. Bersyukur terutama punya teman-teman circle kerja itu yang circle kerja dan pertemanan saya sekarang itu mungkin nggak banyak Pak. Nggak banyak. Cuman teman-teman ini saling suportif, saling mendukung, environment-nya juga enak. Bercandanya kita kok tahu kapan harus bercanda dan kapan tidak bercanda, dan saya dikelilingi orang-orang yang luar biasa, salah satunya Mas Randy, itu ada teman-teman, ada Mas Imam dan teman-teman Trik, Mas Darus dan lain-lain gitu kan. Itu saya bersyukur banget di situ. Itu kayak punya support system yang mendukung lah Pak, saling jagani kalau orang bilang. Konteks berikutnya dalam sekarang pengen ngapain di fase ketiga ini, tentunya ya kalau dari perspektif orang tua dan keluarga kami ya, khusus keluarga kami adalah nomor satu prioritas adalah kesehatan. Jadi kita nggak akan pernah berhitung banyak-banyak kalau ngomongin dengan upaya untuk menjaga kesehatan. Pengen olahraga ya ayo difasilitasi, makan sehat, sing kemungkinan sekarang kan pengajian lebih mahal ya. Ya, kebanyakan lebih mahal. Itu prioritas satu. Yang kedua prioritas ada pendidikan. Mau sinau, mau langganan subscription misalnya, pengen sinau Kompas, pengen sinau AI apa harus bayar, itu juga silakan. Mau les apa silakan. Yang lain-lainnya itu udah nggak kepenting Pak bagi saya. Ini tadi karena saya sudah mengamini bahwa kepuasan material itu hanya berapa hari tadi ya. Sementing ada tempat untuk berteduh, baju juga sekarang seadanya yang bisa dipakai apa.
lebih ke minimalisme malah. Kita kan saling mempengaruhi Pak ya. Ya, kita saling mempengaruhi. Jadi punya kaos paling cuma 4-5 biji, warnanya juga itu aja. Atau kaos malah pemberian, Pak. Kita dikasih orang, kita simpan. Fashion jadi nomor sekian lah ya. Udah nggak mikir penampilan dan lain-lain. Dan yang terus berjalan seperti tadi disampaikan, ya mengisi leher ke atas ini ya. Belajar terus pokoknya ya. Jadi kan konteksnya ke pendidikan. Kalau saya pernah diajak ngobrol tuh sama Mas Randy dan teman-teman. Ditanyain itu waktu itu, saya ingat betul momennya. Apa sih keinginan kamu saat ini dalam konteks material kan? Saya nggak bisa jawab Pak. Karena kenapa itu? Nggak ngerti. Ya misalnya kendaraan ya udah ada kendaraan roda 4, pun kendaraan roda 4 yang sudah tua umur ya kan. Sebenarnya kalau pengen beli yang baru mungkin ya bisa aja kalau diupayakan gitu. Yang lebih enak ditumpai terus lebih baru lah kalau yang. Tapi keinginannya sudah mulai berubah. Gitu. Motor yang pengen misalnya dulu pengen lihat motor gede itu dulu pengen ya. Pengen beli motor. Ya udah pernah ngerasain ya gitu-gitu aja. Dia cari yang lebih. Sales motor sama mobil ini bukan calon customer yang baik ini ya. Nggak usah dideketin berarti. Jadi ini tadi lebih bisa memilah lah ya. Sama yang prioritas ketiga yang menyiapkan fase ke-4. Sip. Mantap banget. Ya mungkin yang saya sampaikan ini itu keyakinan yang sebatas pengetahuan dan wawasan dasar. Bisa jadi yang saya yakin itu salah dan memang beda sama teman-teman. Nggak masalah. Justru poinnya di saya adalah itu tadi, pola untuk men-setting goal, mengenali tujuanmu mau ngapain, terus coba mendefinisikan cara untuk mencapai seperti apa versimu masing-masing, dan jangan tergoda dengan versinya orang lain. Itu lebih pas. Ya kalau dari konteks agama kan rezeki itu kan sudah diatur sebelum kita lahirkan sudah ada. Jadi ngapain kita membandingkan si A dan B C dalam konteks material kalau itu tuh sudah ada takdirnya gitu. Nah, tugas untuk belajar, tugas untuk mendidik, tugas untuk berbuat baik itu kan penugasan dari yang kuasa nih. Kita harus melakukan, ya lakukan aja tugas itu. Masalah nanti hasilnya kayak apa? Karena hidup tidak sebab akibat. Bukan berarti orang pintar dulu terus sekarang tiba-tiba bisa lebih sukses daripada yang dulu biasa-biasa saja. Ngalami ya? Betul. Analogi sebab akibat itu kan dulu kecil saya menerima itu, belajar yang rajin biar besok bisa berhasil gitu. Benar kalau konteksnya gini, belajar yang rajin biar kamu punya peluang yang lebih besar untuk bisa mengakses segala macam, itu benar. Cuman ketika itu dalam konteks ketika kamu belajar rajin, kamu pasti nanti akan menjadi orang berhasil. Itu kepastian itu yang harus bukan menjadi orang berhasil, tapi memperbesar kemungkinan. Ya, tergantung nanti takdirnya seperti apa akhirnya, ya kan? Nah, fase 1 dan fase 2 itu, fase 1 terutama itu tugasnya ini tadi, memperbesar kemungkinan dia untuk bisa mencoba segala macam. Nanti di fase. Ya, itu benang merah podcast kali ini, memperbesar kemungkinan, gitu ya, bukan kemudian menjadi seseorang yang berhasil dengan belajar atau upaya apapun itu. Ya. Terima kasih Pak Hendy. Sama-sama Mas Randy. Semoga podcast kali ini tidak melihat sesuatu itu benar atau salah, tetapi paradigma masing-masing dan apa yang bisa kita petik dan ambil benang merahnya dari kali ini, gitu ya. Yang terakhir Bro Hendy nih, closing statement aja nih. Pesan buat yang seluruh fase deh. 1, 2, 3 lah, kalau 4 kita belum melewati soalnya. Closing statement-nya silakan. Sebisa mungkin jadilah makhluk yang bermanfaat untuk makhluk-makhluk lain. Jadilah kita ini kan makhluk ya. Ya, jadilah makhluk yang bermanfaat bagi makhluk atau orang lain. Setidaknya ini kalau ada guyonan juga nih Pak. Setidaknya kalau tidak bermanfaat, itu ya jangan ganggu orang lain gitu. Setidaknya kalau nggak melakukan sesuatu yang bermanfaat, jangan ganggu atau geriseni orang lain. Iya, buat sesuatu gitu. Oke. Siap. Terima kasih sekali Bro Hendy. Terima kasih Sobat Podcast Trik. Semoga apa yang terjadi, apa yang kita diskusikan kali ini bisa menambah insight, menambah manfaat buat rekan-rekan semua. Kami pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.